Baik, karena memang sudah 16 orang ya, mungkin nanti nambah lagi. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Perkenalkan, saya Deva ya, dari tim teknis Titik Terang Kreatif. Untuk hari ini kita Zoom belajar kembali untuk WSP, ya, website SEO praktis. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah lebih paham dan ada yang masih baru ya. Bahkan ada yang belum aktif WSP-nya ya. Bisa disimak kembali untuk materi Zoom hari ini ya. Oke, materi Zoom siang hari ini nanti dibawakan oleh Mas Dewa ya, sebagai tim teknis juga untuk WSP. Oke, langsung saja Mas Dewa, eh, penjelasan materi hari ini. Oke, terima Oke, kasih banyak terima ya, kasih banyak Pak. ya Mas Deva. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Zoom teknis siang ini ya, jam setengah dua ini. Seperti Mas Deva sampaikan tadi, untuk hari ini materinya adalah sudah pernah, tapi untuk hari ini, siang ini, kita mengulang kembali materinya, yaitu WSP pemula ya. Nah, untuk WSP pemula ini saya akan benar-benar mengulang dari awal banget ya, yaitu pengenalan tentang WSP ini sendiri. Ya, jadi mungkin kalian yang baru punya WSP atau belum punya WSP tapi udah apa pengen tahu WSP itu apa, atau udah punya WSP tapi belum dapat nih apa itu WSP, ada fungsi WSP itu apa gitu ya. Nah, maka akan kita bahas di pertemuan Zoom hari ini siang ini ya. Oke, ini adalah contoh WSP kosongan ya. Bisa dilihat bahwa WSP-nya kosong seperti ini ya. Nah, WSP itu apa sih ya? WSP itu adalah kependekan dari WSP sama dengan website SEO praktis ya. Nah, WSP adalah kependekan dari ini, website SEO praktis ya. Nah, jadi apa sih maksudnya website SEO praktis ini? Oke ya. Jadi website WSP ini, website SEO praktis ini adalah website di mana kalian bisa melakukan penjualan produk-produk kalian dengan metode SEO ya. Jika kalian tidak tahu SEO itu apa, yaitu SEO itu adalah Search Engine Optimization ya, atau kalau di bahasa Indonesianya optimasi hasil pencarian ya. Nah, oke. Jadi kita website WSP itu adalah website di mana kalian bisa memposting produk kalian menggunakan metode SEO ya. Nah, SEO itu apa sih? SEO itu seperti ini ya, optimasi hasil pencarian itu adalah kita menggunakan keyword-keyword atau kata-kata yang dianggap menarik oleh Google, sehingga artikel penjualan produk kita yang sudah kita buat di website SEO ini itu tampil di hasil pencarian Google tanpa bayar gitu ya. Jadi eh, kita website WSP ini memang kita fokuskan untuk membuat artikel penjualan produk kalian itu tampil di hasil paling atas Google gitu ya. Makanya mungkin kalian kalau kalian melihat website ini, desainnya itu sangat simple ya. Eh, Ya ini berhubung masih kosong ya. Ini jadi masih tampilannya cukup kosong, sangat simple, tidak ada terlalu banyak isi ya di sini. Nah, kenapa kita dibuat seperti itu? Karena memang fokus kita itu membuat website yang ringan dan bisa diakses oleh semua orang, sehingga
jangkauan ruang jangkaunya lebih jauh untuk penjualan kalian gitu karena tergantung produk yang ingin kalian jual jangkauannya pun bisa sampai seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar negeri pun bisa terjangkau ya oleh kalian jika memang kalian targetnya seperti itu. Oke, ya. Nah, ini adalah contoh WSP kosongan ya. Nah, saya akan memberikan contoh WSP yang sudah setengah terisi ya. Nah, ini ada website WSP yang sudah ya cukup terurus lah ya bisa saya bilang ya. Nah, perbedaannya cukup signifikan ya. Eh, kita ada website yang di sini ada nama nama websitenya, nama domainnya ya Perintis Digital sama seperti ini. Ada tagline-nya, ada tombol WhatsApp-nya gitu. Nah, ini ada sebelah sini ada kategori produknya dan tentunya sudah ada produk yang diposting di sini ya. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana cara mengelola WSP ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya untuk setiap Zoom teknis ini. Nah, kita biasanya akan membahas sebagai pengelolaan website WSP kalian gitu. Jadi bagi kalian yang ingin masih penasaran bagaimana cara kalian mengelola WSP kalian nih, bisa datang ke Zoom teknis kami setiap hari ya. Ini WSP yang setengah jadi. Nah, jadi tujuan Zoom teknis ini adalah agar tampilan website WSP kalian itu bisa mirip tampilannya seperti website WSP yang ini, ya. Nah, website WSP yang ini sudah adalah salah satu contoh WSP yang sudah dikelola oleh kami ya, tim teknis TTK ya. Bisa dilihat bahwa tampilannya itu cukup menarik ya. Dia sudah banyak isinya nih. Ada fotonya ada, nama websitenya ada, tagline-nya ada, ya. Di sini juga ada contact person-nya, produknya pun sudah banyak ya. Ini sudah banyak banget produknya, ya bisa dilihat tuh. Nah, target kami adalah kami bisa membantu kalian membuat website kalian bentuknya mirip atau bahkan lebih bagus seperti ini ya. Gitu. Jadi jika kalian penasaran bagaimana cara mengelola website WSP kalian bisa hadir di Zoom teknis kami gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalian masih bertanya, fungsi WSP ini apa sih? Kenapa WSP ini ada lah gitu ya. Oke. Seperti saya bilang tadi ya dan seperti mungkin bisa kalian lihat ya di WSP yang sudah jadi ini bahwa website WSP ini diarahkan untuk penjualan ya, penjualan produk ataupun penjualan jasa gitu ya. Karena em, zaman itu makin berkembang setiap tahunnya ya, bahwa kita tidak bisa dipungkirin bahwa apapun sekarang itu udah digital gitu, apapun semuanya sudah berhubungan sama internet. Kalian mau beli barang, tinggal di Google pun pasti ada gitu. Misalnya kalian lagi nyari laptop atau nyari HP gitu, kita pasti orang pertamanya nggak kepikiran untuk mau ke mall mau nyari HP gitu. Pasti pertamanya mereka pikir tuh zaman sekarang tuh pasti nyari di Google gitu, beli HP gitu ya. Nah ini kan pasti akan banyak nih website-website tertentu ya, ya pasti kebanyakan website marketplace ya seperti ini Tokopedia, Shopee ini kan website marketplace ya. Namun selain website marketplace itu juga ada website-website seperti ini ya, Laku 6, Bineka.com. Oh ini Samsung sudah website resmi. Nah seperti ini Erabu juga dia kan bukan sebuah e-commerce ya atau bukan website yang fokusnya buat jual-jual doang gitu. Nah karena kalau kalian berpikir seperti ini, maka sudah melihat contoh seperti ini, pasti kalian akan merasa, waduh, ini saya harus ngikutin tren juga nih. Kalau kalian nggak ngikutin tren, pasti kalian bakal ketinggalan jauh banget gitu. Misalnya kalian ingin jualan produk simpel aja gitu, misalnya ya seperti makanan,
Misalnya kayak punya usaha sendiri gitu di rumah. Contohnya kalau saya di rumah kebetulan juga berbisnis risol gitu misalnya ya. Beli risol. Nah, risol pun yang notabene mungkin kalian mikir kayak di pinggir jalan banyak gitu. Di internet pun pasti banyak ya di sini. Nah, bahkan di Tokopedia pun ada, tapi biasanya kalau di marketplace gini itu yang frozen ya, yang makanan-makanan beku gitu. Nah, tapi kalau kalian perhatikan bahwa di Google pun makanan simple seperti ini aja itu ada gitu di Google. Nah, logikanya kalau kalian jualan produk yang sama, tapi nggak naruh produk kalian di internet, kalian sudah ketinggalan jauh banget, pasti kan? Sama produk-produk yang sudah cantum di Google gitu. Nah, contohnya ini, beli resort terdekat. Pasti dia akan mencari lokasi yang dekat dengan daerah pencarian orang itu kan, gitu. Nah, yang tampil apa? Tampil pasti ya daerah-daerah yang terdekat sama orang itu gitu, yang cari di Google itu gitu. Yang tampil ya ini. Ini kan akun seperti ini, contohnya akun Instagram. Itu kan eh, milik UMKM itu sendiri gitu, bukan dibantu oleh eh, eh, seperti Tokopedia atau Shopee ini itu untuk membantu kalian bisa tampil di ini gitu ya. Jadi fungsi dari website WSP ini adalah untuk menampilkan produk-produk penjualan kalian atau produk yang atau jasa yang kalian tawarkan itu untuk tampil di Google seperti ini ya. Oke, ya. Jadi fungsi utama WSP adalah itu. Kalian eh, punya produk, kalian bisa gunakan WSP untuk menjual orang di luar sana tahu bahwa kalian punya produk gitu ya. Jadi fungsi utama WSP adalah itu, bahwa kalian menggunakan website ini untuk menjual atau mempromosikan produk-produk kalian ke orang-orang di luar sana ya. Oke, itu adalah fungsi utama WSP. Nah, saya akan, nah untuk sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur WSP secara dasar ya. Fitur-fitur WSP secara dasar, em, sehingga yang akan insya Allah akan diajarkan di pertemuan pertemuan teknis selanjutnya, Zoom teknis selanjutnya ya. Oke, mungkin kalian yang sudah punya WSP tahu ya bagaimana cara login WSP, tapi bagi kalian yang belum punya WSP, cara loginnya seperti ini ya. Nah, ini nama website kalian ya. Jika kalian sudah pesan WSP, kalian akan diberikan nama domain WSP kalian. Nah, untuk cara login memakan tulisan panes. MS-nya itu besar ya. MS-nya itu besar, perhatikan ya. Panel MS, MS-nya itu besar. Kita enter. Nah, dia akan menanyakan username ya. Nah, jika kalian sudah sudah memesan WSP kalian dan WSP-nya sudah jadi, username dan passwordnya akan diberikan oleh tim sales ya. Oke, saya langsung login saja. Nah, jika tadi ini itu beranda kalian, nah ini ya, ini kita sebut beranda. Ya, beranda itu bayangkan saja seperti tampilan toko kalian ya, toko kalian yang dilihat oleh orang-orang yang berkunjung ke website kalian ya. Jadi orang maksud website kalian yang mereka. Nah, kalau ini itu tampilan halaman depan ya, maka admin panel ini ya, atau panel MS ini itu adalah dapurnya, di mana kalian bisa mengelola website kalian sedemikian rupa sehingga tampilnya akan jadi lebih rapi dan lebih bagus dan lebih menarik juga, gitu ya. Jadi untuk mengelola kalian seperti ini, tampilan seperti ini itu kalian masuk ke panel MS ya. Dan untuk posting produknya pun kalian masuk ke panel MS, gitu ya. Jadi eh, bayanginnya simpel aja ini.
tampilan depan toko kalian yang orang-orang lihat produk-produk kalian ada apa aja, dan ini adalah dapurnya yang dimana kalian bisa mengelola tampilan toko kalian gitu ya. Oke, bisa dilihat bahwa ini ada beberapa menu ya. Ya, ada pengaturan, master data, premium, website, daftar ke Google, dan riset kata kunci. Nah, untuk penggunaan WSP, standarnya sih kita makainya hanya dua ini, pengaturan dan master data ya. Nah, untuk pengaturan dan master data ini itu apa fungsinya ya akan saya jelaskan. Ya, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Ya, oke, oke, pengaturan ya. Pengaturan dasar ya, bisa dilihat ada beberapa menu lagi yang muncul ya. Oke, yang pertama adalah pengaturan dasar. Pengaturan dasar ini itu fungsinya untuk mengatur tampilan WSP kalian eh, secara dasar. eh, ini jumlah rom inti. Nah, ini mengatur tampilan produk kalian gitu ya. Jadi ini kan banyak nih ya produk kalian. Produk kalian banyak nih ya. Jadi kalau kalian pilihnya beda, tampilannya bisa beda. Contohnya gimana? Em, Sebentar. Mana LMS? Oke, ini tampilan berandanya udah muncul. Nah, ini kan tampilan berandanya bisa dilihat seperti ini ya. Ya. Oke, pengaturan dasar ini adalah membuat tampilan produk kalian, beranda ini kalian ya. Jadi, apakah kalian akan produknya lebih sedikit, apakah kalian mau merubah tampilan yang menjadi bentuk list daripada kolom, itu bisa ya pakai menu pengaturan dasar. Masuk ke warna. Nah, warna ini simpel ya, yaitu kalian bisa mengganti warna-warna tentang di WSP kalian gitu. Ada warna background menu, font menu, background dominan, font aktif, menu gambar, footer, dan warna footer ya. Jadi untuk menu warna ini ya kalian bisa merubah-merubah warna ya WSP kalian gitu. Misalnya ini, aduh nggak pengen oranye nih gitu, pengen diganti ke warna apa aja gitu. Itu bisa di menu ganti warna ya. Oke, masuk ke online support atau contact person. Online support atau contact person ini itu ya seperti yang ini, yang ada di kanan ini nih. Ya, Yahoo atau daftar yang bisa dihubungin, daftar nomor atau email yang bisa dihubungin, ya. Email bisa memasukkan nama kalian, bisa masukkan instansi sewa utama itu yang pertama meta SEO utama itu adalah untuk website kalian gitu. Nama websitenya itu maksud saya bukan yang ini ya. Ini kan kita sebutnya nama domain ya. Kalau nama website kalian itu yang ini nih, ya. Ini kan kita lihat bahwa ini namanya adalah meta title, sama seperti ini. Nah, ini kalau kita rubah, misalnya titik terang jaya, gitu. Kita submit, maka namanya akan berubah di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, fungsi dari meta SEO utama itu, pertama ada bisa mengganti nama website kalian,
bisa mengganti keywordnya dan bisa mengganti meta description-nya juga ya. Dan yang kedua ada di sini meta pendukung. Nah, ini fungsinya adalah untuk meletakkan link Google Search Console kalian gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian posting posting tentang produk kalian, kalian akan diminta untuk menginspeksi atau mengindeks produk kalian. Nah, itu fungsinya adalah untuk agar artikel kalian bisa muncul di Google. Nah, itu ada langkah yang kalian harus mengcopy sebuah tag HTML dan dipaste di WSP kalian. Nah, itu nanti di sini ya, di meta pendukung ini. Itu ya. Nah, untuk robot atau sitemap itu bagi para pemula itu nggak dipakai ya, karena itu udah masuk ke metode ekstrim. Jadi untuk kalian yang masih pemula, itu lebih baik jangan jangan dipakai dulu nih robot sama sitemap ya. Jadi sekarang kita masuk ke master data. Nah, master data inilah yang diarahkan, difokuskan untuk perkontenan ya, atau pembuatan konten gitu ya. Bisa dilihat bahwa di menu master data ada kategori, produk, artikel, gambar, upload multiple gambar, widget atas konten, atas header, bawah header, link per page, body per page, full page, dan meta per page ya. Untuk yang di atas ini, kartu digital dan layout per URL itu nggak terlalu dipakai juga ya untuk pemula ya. Untuk pemula lebih fokusnya dari kategori sampai ini body per page ya. Tapi akan saya jelaskan satu-satu tetap. Oke, untuk pertama kita klik master data langsung masuk ke menu. Nah, menu ini itu bisa kalian perhatikan ada udah langsung biasanya ada langsung ada tiga ya, tiga atau dua biasanya tergantung sesuai kalian. Nah, ini menu ini adalah tampilan yang ada di sini nih, menu ini. Nah, yang dimaksud menu adalah ini ya. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan satu lagi menunya gitu. Misalnya kan eh, kalian ingin menambahkan contohnya daftar produk kami gitu. Bisa kalian tambahkan, maka di sini akan muncul. Oh, sorry, ada yang kurang. Bisa lihat ini. Nah, ini akan muncul di sini ya. Nah, ini eh, fungsinya ya jika kalian ingin menambahkan sesuatu apa bisa dimasukin di sini gitu. Misalnya ya seperti ini kalian ingin mengelis produk kalian, kalian ingin mengelis eh, tipe-tipe produk kalian gitu bisa di sini ya di menu ini gitu. Intinya ini menunya bisa ditambah gitu ya. Oke, masuk ke kategori-kategori ini tuh. Jadi ya saya dilihat di sini kalau di ketampilan beranda kategori yang ada di sini nih ya. Jadi fungsi kategori ini adalah kalian bisa misalnya kalian jualan produknya banyak nih. Nah, itu bisa kalian sehingga orang tidak kesusahan pada saat mencari eh, produk di website kalian gitu. Ya, inilah intisari atau utamanya WSP ini gitu. Kan tadi menu produk ini ini tempat kalian memposting tentang produk kalian ya. Jadi menu produk ini adalah tempat di mana kalian memposting dan membuat artikel produk kalian. Gitu ya. Bisa dilihat di sini kalau kita klik input produk, kalian bisa langsung membuat artikel tentang produk atau jasa kalian gitu. Nah, nanti kalian pada saat sudah mulai belajar penggunaan WSP akan fokus ke menu produk ini ya, karena kalian akan diminta untuk membuat artikel produk berkali-kali di WSP kalian masing-masing. Gitu ya. Lanjut ke menu artikel. Nah, artikel ini itu yang ada di sini ya, artikel. Nah, artikel ini fungsinya biasanya itu untuk pengenalan produk kalian. Ini ada contohnya ya di sini di WSP yang sudah berkelola lebih ke fokus fokus ke pengenalan produk kalian
gitu. Kalau di menu produk yang tadi di sini itu kalian lebih ke arah penjualannya ya, ya, artikel ini kalian bisa pakai. Sebentar ya teman-teman, lagi ada gangguan jaringan internet ya. Soalnya di luar lagi ada yang belajar juga sih, belajar offline. Bentar ya. Udah masuk. Halo, tes. Halo, tes. Udah masuk ya. Oke, lanjut ya. Ya, terdengar ya. Ya. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan koneksi. Saya lanjutkan kembali. Oke, udah tampil lagi ya screen share saya. Tadi saya jelaskan masuk ke menu gambar. Nah, untuk menu gambar ini eh, kalian bisa memasukkan gambar-gambar tentang produk kalian di WSP kalian ya. Eh, jadi misalnya kalian ingin menambahkan gambar gitu. Misalnya ini. Nah, ini kalian bisa taruh di website di eh, link. Kalian mau naruh di mana nih fotonya nih? Bisa. Kalian misalnya kalian di artikel yang ini mau nambah foto di bagian kiri atau bagian kanannya bisa gitu. Jadi misalnya kalian ingin menampilkan foto lebih dari satu nih. Ini kan fotonya cuma bisa satu ini ya. Pada saat kalian pembuatan produk, kalian ingin menampilkan foto lebih banyak daripada satu, maka kalian bisa memasukkan foto di produknya atau di kategorinya. Itu contohnya ini tadi. Nah, ini saya memasukkan foto produk saya yang lain yaitu travel mobil itu di dalam kategori laptop gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi kalian bisa menggunakan fitur gambar ini untuk mengupload foto di dalam artikel kalian atau ya di mana aja ya di dalam yang penting di dalam Kedua kan? WSP kalian ini gitu ya. Oke. Masuk ke upload multiple gambar. Nah, perbedaan antara upload gambar ini dan upload multiple gambar itu cuman berbeda di bagian fungsi ya. Karena untuk gambar ini kita arahkan spesifik untuk gambar secara keseluruhan gitu. Jadi kalian upload gambar di sini itu bisa dibuat untuk apa aja ya sebenarnya. Jadi ini bisa bisa juga di sini ada gambar bebas, gambar slider, banner kolom kiri, banner kolom kanan, dan gambar pop up. Nah, gambar pop up ya. Jadi untuk foto di menu gambar ini bisa digunakan di mana buat untuk apa aja gitu. Nah, untuk apa multiple gambar ini kita spesifikkan bahwa fotonya itu untuk disisipkan di dalam artikel produknya itu. Gitu. Jadi pada saat kalian pilih foto, di-upload, nah itu nanti ada fungsi di menu produk ini nanti pada saat kalian upload artikel produknya akan ada fungsi untuk menyisipkan foto di dalam produk kalian. Nah, itu uploadnya di upload multiple gambar gitu ya. Jadi ini misalnya ini artikel udah jadi ini. Kalian ingin menyisipkan satu gambar di bagian akhir gitu. Ini ada fungsinya nanti. Bisa kalian menyisipkan gambar di dalam artikel kalian gitu ya. Masuk ke menu widget di tools-tools atau alat-alat bantuan ya yang membuat website kalian lebih menarik gitu. Ini di saya ada 3 contoh widget ya. Yang pertama adalah live traffic feed itu menampilkan jumlah pengunjung website kalian. Yang kedua ada peta ya, peta lokasi. Yang ketiga ada video ya, embed video gitu ya. Jadi untuk widget ini itu lebih ke arah alat-alat gitu yang bisa membantu
penggunaan website WSP kalian bisa dibilang. Oke, masuk ke atas konten. Atas konten ini itu untuk ya oke saya rangkap aja ya. Atas konten sama atas header ini ini ya bisa dibilang semuanya ini ya, itu untuk optimasi artikel kalian atau optimasi website kalian ya. Jadi untuk atas konten ini kalian bisa menambahkan konten baru di atas artikel produk kalian gitu ya. Jadi ini kalian misalnya produknya ini nih ya. Ini kalian copy linknya, kalian taruh di sini, maka kalian bisa menambahkan konten baru yang ada di atas artikel aslinya gitu ya. Untuk contohnya, eh nanti saya akan tunjukkan ya. Oke, jadi intinya untuk atas konten ini itu bisa membantu untuk menambah keyword atau membantu optimasi artikel kalian dengan cara menambahkan konten baru yang ada di atas artikel asli kalian gitu. Nah, untuk atas header ini itu yang muncul di bagian atas ini ya, di atas ini gitu. Lebih kalau atas konten atas header itu diarahkan lebih ke ya ini ya nama website kalian dan tagline gitu. Jadi untuk atas konten ini sorry atas header ini itu fungsinya lebih ke eh, identitas diri website WSP kalian gitu. Bawah header sama atas header itu sama ya sebenarnya secara fungsi, cuma beda posisi doang. Kalau atas header dia muncul di atas sini, ya di atas menu ini. Kalau bawah header dia akan muncul di sini, di bawah menu ini, gitu. Jadi untuk atas header, bawah header, cuma beda di posisi doang. Oke, untuk link per page dan body per page ini cukup mirip ya. Nah, untuk link per page ini kalian bisa memasukkan link produk WSP kalian produk yang lain produk lain di WSP kalian gitu. Misalnya di artikel yang ini kalian ingin menyisipkan link produk kalian yang lain umroh gitu. Bisa gitu ya. Jadi fungsinya itu untuk ingin membantu menaikkan klik atau traffic di artikel kalian yang lain gitu. Misalnya nah dia akan muncul seperti ini, sorry. Link per page itu munculnya seperti ini ya. Dia menampilkan produk terpopuler. Nah, ini seperti ini. Ini link yang kita maksud dengan link per page ya. Dia akan menampilkan produk terpopuler kami di sini munculnya fungsinya itu untuk menaikkan traffic di link yang kalian cantumkan gitu ya. Sama fungsinya dengan body per page ya. Body per page pun fungsinya sama, cuman perbedaannya adalah untuk body per page itu dia untuk spesifik artikel gitu ya. Jadi untuk body per page ini, kalau link per page kan tadi kalian menyantumkan link aja ya. Jadi kalian cuma bisa copy paste link. Tapi kalau di PPP kalian bisa membuat artikel juga gitu ya. Jadi untuk BPP ini kalian copy link kalian ingin masukkan body per page, nah maka kalian bisa membuat artikel di bawahnya gitu. eh, Dibandingkan LPP, body per page lebih efektif karena eh, dia bisa memasukkan artikel di dalam artikel kalian gitu ya. Nah untuk full page dan meta per page ini untuk pemula nggak dipakai ya. Karena untuk full page ini untuk membuat landing page dan meta per page ini untuk membantu optimasi ya. Nah itu eh, bagi pemula seperti kalian tidak terlalu digunakan itu. Materinya akan muncul nanti pada saat kalian sudah diajarkan WS-WS secara keseluruhan, maka kalian akan fokus ke optimasi-optimasinya ya. Salah satunya full page itu ya. Oke, itu udah semua menu WSP yang ada ya sudah saya jelaskan. Nah, ini kan saya tunjukkan beberapa contoh em, artikel yang sudah teroptimasi ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa misalnya masuk ke menu body purpose nih. Nah, ini sudah banyak ya artikel
yang disisipkan body per page. Misalnya kita ambil contoh ini yang pertama. Nah, kita lihat bahwa artikel ini sudah disisipkan banyak hal gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, untuk yang ini itu yang disebut dengan atas konten ya. Oh, sorry. Nah, ini sekalian perhatikan bahwa kan artikel aslinya ini ya, jasa servis Yama Water Purifier. Maka kami sisipkan sebuah atas konten di bagian sini yang oh sorry, yang berhubungan dengan keyword-keyword efektif yang ada di artikelnya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh atas konten nih ya. Kami menawarkan jasa servis Yama Water Purifier OH 300 ya. Simple seperti ini saja itu bisa membantu artikel kalian naik gitu ya. Jadi jangan kalian mikir, oh ini pendek banget sih. Padahal ini kita memasukkan kata-kata jasa servis Yamaha Water Purifier itu Google bisa mendeteksi bahwa oh ini banyak mengandung keyword ini nih. Sepertinya artikel ini bagus nih, maka sama Google bakal dinaikin gitu ya. Bisa dilihat bahwa ini udah 64 kali diklik gitu. Nah, ini artikel aslinya. Nah, ini bisa dilihat ada link favorit ya. Nah, link favorit inilah yang kita sebut link per page ya. Link per page tadi yang di sini, link per page ya. Terlihat bahwa linknya sama kan. Nah, ini kita sudah masukkan banyak link tuh seperti ini. Dia banyak banget linknya. Nah, ini masukin linknya ini yang produk yang ada di WSP kalian sama gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu yaitu untuk menaikkan keyword dan menaikkan traffic ya. Menaikkan traffic yang ada di website kalian dan menaikkan traffic yang ada di sini juga gitu. Nah, perbedaan LPP dan BPP adalah ini. Kalau LPP posisinya di sini, BPP ada di bawah sini. Gitu ya. Kita cek BPP body per page ya. Tadi ini ya, kita copy, dia muncul di bawah sini. Nah, untuk body per page bisa dengan tampilan link seperti ini, bisa kita langsung artikelnya seperti ini ya. Perbedaan secara mendasar antara BPP dan LPP juga itu ya. Kalian perhatikan ini BPP-nya link semua ya, bentuknya link, link artikel produk yang lainnya. Nah, untuk yang ini BPP-nya itu bentuknya artikel pure, artikel secara benar-benar artikel, gitu ya. Bisa lihat. Nah, seperti ini, gitu ya. Dia bentuknya artikel. Kalau ini kan link ya. Jadi kita klik masuk ke artikel yang lain gitu. Nah, ini sementara ini itu link dia itu bentuknya artikel yang benar-benar artikel sama seperti artikel produknya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menaikkan keyword lagi-lagi gitu. Karena penggunaan WSP ini dan kebanyakan produk TTK itu semuanya fokus dengan keyword ya. Karena seperti tadi bahwa WSP ini kependekan dari website SEO praktis. SEO itu apa? SEO itu Search Engine Optimization atau optimasi hasil pencarian gitu. Jadi kita pada saat penggunaan WSP ini harus fokus mengoptimasi keyword-keyword kita sehingga Google bisa menampilkan hasil pencarian kita di halaman-halaman depannya gitu. Mungkin kalau kalian cari ke Google halaman tentang produk-produk terdepan yang tampil itu kan ada dua biasanya. Yang pertama website udah gede dan spot apa yang ads atau iklan berbayar gitu. Nah, kalian harus berpikir bagaimana saya eh, bisa mengalahkan website-website tersebut tanpa harus menggunakan ads gitu. Karena kan ads berbayar ya. Misalnya kita cari eh, eh, misalnya beli mobil bekas gitu. Nah, website-website seperti ini ya, itu biasanya itu dia sudah berbayar gitu. Nah, seperti ini.
sponsored ya. Nah, jika ada sponsored, maka website ini dia itu sudah membayar Google untuk menampilkan website mereka di halaman paling pertama gitu ya. Jadi mereka sudah bayar ke Google untuk menampilkan website mereka di halaman pertama ya. Sementara yang ini seperti ini Mobil 123, OLX, Carmudi. Nah, ini kan sudah website-website terpercaya ya. Mereka sudah website besar yang diakses banyak orang gitu. Ini istilahnya keyword tanpa main keyword pun mereka sudah bagus gitu. Nah, kalian harus mempunyai pola pikir, oh bagaimana saya bisa mengalahkan em, website-website ini gitu. Paling tidak kita bisa mengalahkan website yang berbayar gitu. Karena sponsor apa mereka yang berbayar itu em, mereka cuma minta ditampilin di halaman pertama gitu. Posisinya belum tentu di paling atas ya. Bisa diperhatiin bahwa mereka meskipun mereka sudah bayar, mereka posisinya nggak di paling pertama, tapi di dekat-dekat bawah gitu. Nah, kalian harus punya mindset bagaimana saya bisa mengalahkan minimal yang berbayar ini gitu ya. Nah, caranya adalah kalian harus bisa main keyword-keyword efektif yang bagus gitu ya. Contohnya kalian kalau misalnya punya produk jual mobil bekas, jangan cuman kayak jual mobil bekas doang, pasti kalian kalah gitu. Bisa kalian kita lihat hasil pencahariannya ada 19.200.000 ya. Nah, itu kalian pasti bakal kalah banget gitu ya. Kalian akan melawan 18 juta 900 199.000 orang. 100, sorry, 18 juta 999.199 orang ya. Itu gimana cara ngalahinnya? Mereka hanya dengan USP kita. Ya itu main keyword bagus gitu ya. Misalnya kalian punya produk jual mobil bekas, bisa kita tambahkan merek mobilnya Toyota, nama mobilnya Innova gitu. Misalnya kalian punya penawaran, misalnya bergaransi 1 tahun gitu. Nah, lalu kita bisa kalian tambahkan, coba segini aja dulu ya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, hasil pencariannya akan berkurang drastis menjadi 1.310.000 ya. Jauh banget kan? Sama tadi 19 juta ya. Nah, coba kita tambahin daerahnya sekarang. Di misalnya Padang gitu. Apa yang terjadi akan berkurang gratis lagi menjadi 65.000 itu ya. Jadi kita lihat, nah ini udah mulai muncul website-website. Nah, ini kalau mobil pasti websitenya masih seperti ini ya, website-website udah gede ya, website seperti OLX gitu ya udah gede ya. Coba kita ganti yang lain, misalnya em, jasa konstruksi deh, gitu. Ini jasa konstruksi kan agak itu ya. Kita lihat toolsnya ada 14 juta. Nah, cari jasa konstruksi terpercaya di Bogor. Nah, kita lihat bahwa em, kalau kita pakai keyword yang lebih spesifik, mulai muncul website-website yang agak kecil atau agak terlalu terkenal gitu ya. Contohnya ini dia websitenya pakai WordPress ya. Notabene salah satu website gratis, penyedia website juga gitu, nggak gratis sih WordPress tahu saya. Dibayar juga, cuman ini kayak website basic ya gitu. Jadi ini nggak mungkin sebuah website yang gede kan gitu. Nggak sebuah mati domainnya dia apa sih sayangnya masih kecil nggak gede gitu ya. Nah, jadi kalian mainin keyword yang bagus
itu insya Allah akan muncul tampilannya di halaman pertama gitu. Misalnya contohnya saya coba cari lagi jasa pembuatan rumah kayu di Solo, coba deh ini ya. Nah, ini kita cari ini kan seperti ini ya, .co.id ini masih nggak gede gitu. Nah, ini kita ada contoh WSP milik salah satu klien kami ya. Nih, indohberkahAbadi.biz.id. Nah, ini kan oh ini ini kan website kami ya, biz.id gitu. Nah, dia bisa tampil di halaman pertama milik di halaman pertama Google, mengalahkan banyak pesaing-pesaingnya gitu ya. Padahal ini kalau kita cari pada hasil pencariannya dia ada. Nih, nah ini ada lagi nih di halaman kedua portal belanja biz.id. Itu kita cari lagi. Apakah ada lagi? Oh, enggak ada. Nah, ini kan WSP yang sudah dikelola ya oleh salah satu klien salah satu klien pengguna WSP kami. Dia berhasil tampil di halaman kedua Google. Coba kita cari lagi di Tangerang nih. Saya percaya di Tangerang ada nggak di Tangerang? Karena Tangerang kan kompetitornya cukup banyak ya. Ya, nah ini ada contoh ya. Eh, eh, apa WSP yang lain ya yang tampil di page one pure dengan keyword saja gitu. Padahal kompetitor dia ini ada 3.450.000 tapi dia berhasil tampil di page one mengalahkan website seperti ini kan banyak ya. Dan ini Bintoro.id ini juga banyak tadi ya. Nah, dia berhasil tampil di page one. Padahal dia sama kan WSP-nya sama. Kenapa bisa? Nah, jadi ini eh, yang kalian harus pikirkan bahwa adalah bagaimana Google mencerna artikel kita ini bagus gitu. Nah, cara utamanya ya ini main keyword, main main judul yang bagus, ya, main kata-kata yang Google Cap itu. Nah, itu dan metode kedua ini juga cukup penting. Kalian mungkin bisa meminta bantuan ke kerabat untuk mengklik link kalian gitu ya. Ini bisa dilihat ini ada kan dilihat ini ya, dilihat 10 kali dan seterusnya. Nah, ini kalau kliknya makin banyak, mak nih, oh ini artikelnya bagus nih, banyak yang ngeklik soalnya kayaknya hubungannya dengan keyword ini. Jadi Google kalau jika Google melihat bahwa pada saat orang mencari kata-kata ini terus dikliknya itu artikel punya kalian, maka Google akan mengecap bahwa oh ini cukup terpercaya nih kayaknya website ini nih, link yang ini cukup kedua itu ya. Oke ya. Untuk
materi WSP secara pemula lagi ini itu fungsi-fungsi yang ada di WSP secara sorry bukan secara keseluruhan ya, secara mendasar ya, fungsi-fungsi yang ada di WSP ini ya, dan juga bagaimana mindset kalian harus, misalkan saya kan yang masih bingung atau masih punya pertanyaan bisa di open mic aja atau bisa di chat ya, silahkan. Ada yang punya pertanyaan, ada yang masih bingung, atau ada yang belum paham tentang Komodo ini Boleh boleh tuh. jadi ya tombol. tentang WSP ya. Boleh, Yuk silakan. silakan. Ya satu-satu ya, satu-satu ya Pak. Pak siapa duluan tadi? Pak Muri Digital deh, silakan. Silakan Kak Muri Digital. Dia udah angkat tangan Ya, satu-satu ya, mohon maaf. untuk kata kunci kan kita udah susun. Tapi kan kita ingin nonjolin branding merek kita di pencarian, misalnya itu taruhnya di mana tuh supaya yang muncul di search engine itu merek dagang kita gitu. Misalnya cuma dua kata gitu. Misalnya contohnya jasa akuntan gitu. Kan cuma dua kata. Nah, Kalau keyword supaya naik itu kan long tail tuh tadi atau yang unik ya iya betul, keywordnya panjang kan. betul. Itu kita nggak cantumin panjang gitu. Kita mau cantumin merek dagang kita. Terima kasih. Oke ya. Nah, untuk ini itu kita naruhnya itu di menu produk ya. Nah, ini produk, Untuk ya produk ini. Nah, ini ada nama produk di sini nih, di baris satu nih. Nah, inilah kita naruh um, keyword-keyword panjang kita ini seperti ini tadi ini ya. Nah, ini tadi ini yang kontraktor pembuatan rumah kayu Surabaya terjangkau ini ditaruhnya di nama produk ya. Nah, untuk ini materi posting itu di meeting selanjutnya ya akan diajarkan cara posting, cara penyusunan keywordnya juga ya, cara membuat artikel di WS, artikel produk di WSP gimana ya. Ini akan cara pengisian semuanya ini akan di diperagakan di pertemuan Zoom selanjutnya ya. Insya Allah besok sih ya akan langsung masuk ke materi penginputan produk gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Murid Digital itu tadi, keyword yang tadi ini yang tampil di sini itu ditaruhnya di menu produk di sini ya, nama produk ini gitu ya. Jadi nama produk itu nanti tempat di mana kalian mainin keyword keyword judulnya itu ya. Itu ya Pak Murid Digital ya. Semoga Terima kasih jawabannya. Mas. Yuk sama-sama gitu. Oke, Pak Amri Siregar, silahkan Pak di unmute dulu Pak. Ya, Kang. Oke, Pak Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. langsung aja ini, saya sebenarnya udah mau coba ngiklan Mm-mm. dan menempelkan iklan saya untuk ke arah website atau landing page gitu. Bisa sih Pak landing page ya, langsung bisa dipakai ya. Tapi untuk hari ini mohon maaf, kami kelasnya untuk pemula gitu ya. Udah masuk masuk ke ya pelajaran lebih lanjutnya lah gitu. Jadi untuk peragaannya mungkin nggak bisa hari ini ya. Oh gitu. Nah, gitu. Bapak kelas apa ya Pak? Mohon maaf Pak, boleh saya tahu? Bapak ke Kelas ini program. juga sih, ikut yang ini juga. Kayak saya belum punya website juga.
Cuman Ah, cuman tapi langsung praktek ke landing page itu ada tutorialnya kapan ya? Untuk websitenya tetap saya mau buat juga sih nanti. oke. Oke, ya Pak. Jadi mohon maaf mungkin bisa dispesifikin produk kelas yang Bapak ikutin apa? KLD kah? Atau apa gitu? Oh, belum tahu saya. KLD itu apa? Kalau KLD itu karyawan lepas digital, Pak. Jadi lebih diarahin jadi freelance di. Pengennya untuk Hmm, penggunaan sendiri sih. ya, 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 ya. Oke, itu mungkin bisa dihubungin salesnya aja ya Pak, gitu ya. Dan kapan penggunaan landing page itu, belajar landing page itu ya Pak. Ya, tapi kalau ini pun nanti arahnya ke sana ada ya. Enggak Pak, ya kita nggak ngajarin penggunaan landing page Pak, karena itu udah masuk ke materi advance ya, yaitu biasanya yang biasanya kalau landing page itu diajarinnya biasanya sama uh, Putra atau Pak Tony gitu. Kalau kami Oh, itu ya. biasanya, iya kalau kami itu biasanya mengasarnya aja posting BPP dan seterusnya itu biasanya kami. Tapi kalau untuk ya Pak, Masih. Sapiah Sahupala, silahkan mau bertanya. Ya Mas, saya mau tanya, Ya, silahkan. apakah waktu kita eh, submit itu WSP kita langsung muncul di Google ya Mas ya? Oh, enggak ya. Bagus pertanyaan nih, Kak Sapiah ya. Oke, jadi pada saat kalian setelah memposting produk itu di Google gitu. Jadi istilahnya kalian kalau udah posting baru selesai membuat draftnya nih istilahnya ya. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus menginspeksi atau menginkan ini. Kalian cari aja di Google, namanya ini, Google Search Console ya. Nah, kalian harus mengunjungi website ini, maka kalian akan tampil halaman seperti ini. Melakukan pendaftaran artikel kalian ini di sini gitu di website ini Google Search Console ini ya. Jadi ini oh ya sorry untuk materi Google Search Console ini bareng sama posting artikel di inspeksi sorry, posting artikel produk di USP itu biasa bareng sama materi inspeksi gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Sapia tadi pada saat setelah kita mengsubmit artikel produk kita nggak langsung muncul di Google, tapi karena jadi kita harus melakukan eh, pengindeksan atau penginspeksian di website Google Search Console ini ya. Insya Allah akan diajarkan di pertemuan Zoom selanjutnya ya Kak. Tapi ya, Ya Mas, satu lagi Mas, oke. ya untuk keywordnya misalnya kita misalnya udah muncul di Google gitu, terus selama sebulan kita bisa nggak ganti keywordnya gitu Mas, untuk Oke. menaikkan ini. Oke, oke. Naikkan itu ya. Oke, bagus pertanyaannya, bagus lagi Bu Sapi ya. Oke. Em, Misalnya kalian sudah coba saya lihat. Nah, ini misalnya kalian sudah memposting produk nih. Nah, misalnya ya ini deh, travel umroh 2025 terbaik di Salatiga ya. Nah, kalian pengen ngedit nih, misalnya kayak ingin merubah keywordnya atau ingin menaikkan traffic dan seterusnya gitu. Ini kita edit. Nah, ini kita pengen ganti nih, gitu isinya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa ya.
bisa aja gitu, bisa aja kita edit isinya, bisa aja kita edit yang lain-lainnya gitu. Misalnya nomor WhatsApp-nya kita pengen edit ganti gitu bisa gitu. Tapi uh, kemudian gitu ya. Eh, Sebentar, saya cari dulu deh ini pakai nomor terpercaya. Misalnya ini pakai nomor terpercaya di Semarang. Kita buka dulu artikelnya ya. Nah ini ya, misalnya ini. Nah, oke. Nah ini, misalnya kalian ingin edit artikel ini, eh, selama kalian mengeditnya itu bukan nama produk, nah itu masih aman ya. Ya, aman dan link artikel produknya ini gitu ya. Karena Google tuh kadang nggak mendeteksi perubahannya gitu. Jadi misalnya, oke, kita ganti deskripsinya nih dan kita rubah itu nggak muncul pada saat orang ngeklik linknya gitu. Jadi istilahnya kayak terdeteksi di Google-nya ada perubahan tapi nggak ditunjukin gitu perubahannya gitu ya. Jadi saran saya kalau untuk skenario seperti itu kita ganti isinya doang, isi deskripsinya nggak diinspeksi nggak apa-apa, tapi lebih baik diinspeksi ulang karena ya itu takutnya perubahannya nggak muncul. Nah, itu skenario pertama. Skenario kedua, jika kalian merubah nama produknya atau judul artikel produknya itu, misalnya kalian 2025 kalian ganti 2026 ya. Itu. Kenapa? Saya tunjukkan ya. Ini kalau kalian pakai Semarang. Nah, di link produknya pun itu linknya itu sama namanya ya. Paket umroh 2025 terpercaya di Semarang gitu. Otomatis jika kalian merubah link artikelnya, sorry, jika kalian merubah judulnya, judul artikelnya, otomatis link produknya pun berubah gitu ya. Jadi pas saat kosong nanti gitu. Karena yang terindeks kan yang sebelum diedit gitu. Yang sebelum diedit ditampilin tapi linknya udah berubah nanti tampilannya akan kosong gitu ya. Jadi jika skenario tersebut jika kalian merubah nama produknya itu kalian wajib menginspeksi ulang. Nah, ya itu kalau nggak diinspeksi ulang yang muncul link lamanya, misalnya ini 2025 diganti 2026. Nah itu kan nggak di yang muncul cuma ya linknya bentar saya cek kolom chat ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari KFP. Kalau punya artikel sebelumnya, apakah bisa kemasukan ke USP kita? Bisa ya. Em, Ya itu tadi kita em, prosesnya sama aja. Kita bikin produk ya sama eh, step by step. Tapi paling ya artikelnya kita masukin di deskripsi gitu aja ya perbedaannya paling. Oke, bentar saya cek lagi kolom chatnya. Oke, kalau atas header dibuat sesuai kategori yang dilihat gimana caranya ya Pak? Oke, untuk atas header nggak bisa ya karena atas header ini muncul semuanya di keseluruhan websitenya gitu ya. Jadi untuk atas header nggak bisa per kategori. Atas header itu ya udah semua linknya itu ada dia tuh ya. Oke, dari chat udah begitu aja. Oke, ada yang ingin bertanya lagi mungkin silakan open Mas, mic. mau nanya Mas ya.
Yuk, silakan Pak Iya, aku Ridwan. kemarin kan ini ya udah masukin produk kedua. Mau saya infeksi lagi ke Google kok nggak masuk-masuk ya, Mas? Ah ya, memang sepertinya baru-baru ini banyak kendala ya pada saat penginspeksian di Google Search Hmm. Console. Itu notifnya merah, Pak, Enggak. apa Belum putih? sempat ini. Apa saya salah kira-kira ya? Apa coba bisa dicoba di situ kali, Mas Fahmi? Ah, oke, ya. Ah, Sebentar ya. Misalnya Google Search Console. Kan step by step pengindeksan. Sebentar. Ya. Oke, sebentar ya. Eh, oke, misalnya ini ya. Oke, misalnya ini. Oh, sorry. Ya, ini kan linknya kita copy, mm-mm, kita paste nih di sini ya Pak. mm-mm. Bu. Nah, ini kita uji URL aktif dulu. Kalau dia checklist hijau atau tanda seru kuning itu masih bisa diinspeksi. Em, ya, nah ini kan checklist hijau ya. Nah, ini kita minta Hmm. pengindeksan. Nah, kalau muncul seperti ini, ada yang tidak beres. Ini memang sepertinya ada kendala di USP-nya. Kalau kayak gini, ada yang tidak beres. Emang, Oh, ya ini emang lagi ada kendala ya. Lagi diproses juga. iya. Ini kan Eh, saya mau langsung saya ke ini ke Google Console gitu ya. Ini hmm, nongolnya di sini ke overview ya, gitu ya. Performance kenapa? overview. Oh ya, Ah, ah. ya kenapa Pak? Iya, tapi yang untuk ini nggak nongol tuh, yang apa tadi yang lingkaran tadi itu, Lingkaran ini. yang itu yang kita mulai start lagi gitu masukin domain kita gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Eh, Hmm. itu kalau udah didaftarin websitenya Bapak di email itu nggak usah daftarin website lagi, Pak. Oh, terus daftarin produknya doang. Iya, jadi kita copy link produknya doang nih. Misalnya yang ini nih, kita copy, lalu kita paste di sini, gitu. Jadi eh, kalau website Bapak udah didaftarin di email yang sama, itu nggak usah daftarin domain emailnya lagi, Oh, domainnya lagi. semuanya nggak usah daftarin gitu ya, URL-nya gitu ya, Ya, itunya. gitu. Jadi tinggal copy URL produknya doang, gitu. Nggak usah copy URL domainnya lagi, gitu, Pak ya. Oh, iya, pantesan saya copy semua itu, jadi nggak mau. Ya, ya, ya. Ya, copy link Oh, aja, jadi Pak. dia copy produknya doang aja gitu ya. Ini Hmm, udah masuk ya. Oke, ya, betul, oke. Pak. Betul ya, Pak. Hmm. Baik kalau gitu Mas ya. Coba coba lagi. Gitu. Ya, makasih. Yuk, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, karena sudah masuk azan asar. Eh, tanya jawabnya saya potong dulu, ya. Saya masukkan ke eh, saya potong dulu ya pertemuan Zoom meeting ini juga karena sudah masuk azan asar. Saya ulangi kembali, insya Allah besok ada Zoom kembali. Eh, Biasanya sih jam setengah 10 dan setengah 2 ya. Namun untuk jamnya biasanya akan dikabarkan oleh tim sales ya di grup kalian masing-masing ya. Jadi kalau sudah ada dikabarkan jangan lupa masuk ke Zoom-nya ya. Oke, ya. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu dan besok pada Zoom yang akan datang bisa ditanyakan kembali ya. Oke. Dari saya ini saja saya lempar kembali ke Mas Deva. Silakan Mas Deva untuk ditutup mungkin Zoom-nya. Oke, makasih Mas Dewa atas penjelasannya ya. Oke, karena memang sudah azan asar ya, teman-teman. Kita lanjutkan besok ya untuk Zoom WSP-nya. Karena memang di hari Senin ini kita Zoom-nya masih pengenalan soal WSP ya. Besok kembali jam 9.30 kita praktek kembali ya untuk WSP posting dan inspeksi. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti Zoom di siang hari ini ya.
Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.